Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ananda, apa kabar? Saya Seti Aryani Kusumawati atau biasa dipanggil dengan Ibu Ani. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Rumah Sakit Ananda Purwokerto memiliki program baru yaitu edukasi secara virtual. Ananda Menyapa, berbagi solusi sehat bersama Rumah Sakit Ananda. Program ini merupakan program sharing session yang ngobrol-ngobrol santai dan menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang pasti keren-keren. Nah, pada kesempatan hari ini program ini juga bisa diikuti di Instagram Rumah Sakit Ananda, kemudian bisa juga di YouTube Rumah Sakit Ananda dan Facebook Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Keren dah pokoknya. Pokoknya acara ini jangan sampai dilewatkan karena setiap bahasan kita akan berseri supaya bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh sahabat Ananda yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang nih, hari ini saya, Ibu Ani akan memanggil narasumber yang keren banget. Hari ini kita akan bahas tentang ASI. Apa itu ASI, manfaatnya ASI, dan bagaimana untuk bayi, bagaimana dengan ibu. Wah, narasumber ini kami akan memanggil Dr. Ike. Beliau adalah dokter konsuler ASI atau menyusui dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Wah, pokoknya Dr. Ike nih pas banget kalau kita ajak ngobrol tentang ASI. Yuk kita ngobrol yuk sama Dr. Ike yuk. Hai Dr. Ike, apa kabar? Kita sapa dulu nih sahabat Ananda yang ada di seluruh Indonesia. Halo sahabat Ananda. Asik banget nih. Kita mau bahas tentang ASI nih dok. Wah ini Dr. Ike nih memang konsulen ASI ya dok? Ya, konselor menyusui. Iya, waduh konsulen menyusui. Aduh ASI terus karena kepikirannya ASI. Padahal konsulen menyusui ya dok ya. Betul Waduh. sekali. Wah ini apa sih sebetulnya ASI itu dok? ASI ya Bu Ani. ASI adalah air susu ibu. Ini adalah suatu cairan yang luar biasa. Tentunya anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Ya. Dan air ini mencukupi 100% kebutuhan bayi dari usia 0 sampai 6 bulan, Bu Ani. Jadi nggak perlu kita ngasih air putih, air tajin, susu formula, madu, pisang gitu ya untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Karena cukup udah ASI aja itu sudah cukup gitu, Bu Ani. Oh iya, ternyata Allah itu sudah mempersiapkan bayi-bayi yang lahir di seluruh dunia ini, di bumi ini dengan makanannya langsung ya dok ya? Betul sekali. Dan makanan itu yang sudah mencukupi dari 0 sampai 6 bulan, udah nggak perlu pakai apa-apa lagi. Nggak perlu ditambahin lagi. Oh, padahal zaman-zaman dulu itu ya dok, orang zaman dulu tuh ditambahin tajin. Betul. Kadang baru lahir beberapa hari udah langsung dikasih pisang. Iya, betul sekali. Waduh, itu ternyata sebetulnya cukup dengan ASI sudah. ASI saja, nggak perlu air putih pun juga tidak perlu. Oh iya, wah keren ya. Memang luar biasa sekali nih ASI. Sebetulnya ASI kenapa sih kok nggak perlu nih dok? Kan pisang nggak usah, skip dari checklist, tolak gitu ya dok. Tajin sudah nggak perlu ya dok ya. Lah berarti ASI itu udah cukup. Berarti kandungan ASI itu apa aja ya dok kok bisa sampai cukup gitu aja? Banyak sekali ya kandungan ASI. Ada laktosanya, ada proteinnya, ada lemaknya, zat besinya, mineralnya, antiinfeksi, macam-macam. Semuanya kebutuhan bayi itu ada di ASI semuanya. Oh, luar biasa sekali ya. Berarti ASI itu sudah semua ya, ada kandungan-kandungan di dalam ASI sudah cukup untuk pertumbuhan si bayi itu ya. Betul. Pertumbuhan otaknya, terus organ-organ tubuh di dalamnya, semuanya sudah cukup ya dok ya? Sudah cukup sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Oh, Betul. luar biasa sekali ya. Ya, berarti kandungan ASI itu bedanya apa sih kandungan ASI sama susu yang lain dok? Betul.
Ya, kita memang mengenal beberapa susu lain ya selain ASI gitu. Ada susu sapi, ada susu kambing, ada susu formula gitu. Tentunya kelebihan ASI ini dia proteinnya mudah dicerna. Terus zat besinya juga mudah diserap. Kandungan vitaminnya juga kebutuhan bayi itu kan antara vitamin C, A, B itu lebih membutuhkan vitamin C dulu lebih besar ya, habis itu A, habis itu B. Nah, kalau di ASI itu komposisinya memang sudah seperti itu gitu. Kalau susu sapi justru vitamin B-nya yang lebih banyak seperti itu, Bu Ani. Jadi untuk bayi-bayi sangat disarankan oleh WHO pun juga disarankan ASI saja sampai 6 bulan. Waduh, berarti manfaat ASI untuk bayi apa saja dok itu berarti manfaatnya selain tadi ada macam-macam yang tadi tuh berarti manfaat ASI apa lagi bro? Coba nanti supaya lebih jelas ininya. Manfaat ASI ya Bu Ani. Jadi karena kandungannya itu sudah lengkap, otomatis bayi yang meminum ASI itu akan lebih pintar dari lebih cerdas dibanding yang tidak, walaupun memang untuk lingkungan juga mempengaruhi ya gitu. Terus ASI ini juga dia sebagai anti infeksi gitu. Jadi bayinya lebih kecil kemungkinan untuk sakit seperti diare, sakit pernafasan gitu. Terus mencegah alergi gitu. Betul. Dan karena tadi kan saya sempat menjelaskan tentang proteinnya mudah dicerna gitu ya gitu. ASI ini mudah dicerna sehingga bayi berkurang untuk resiko konstipasi. Gitu. Apa itu konstipasi dok? Sembelit Bu Ani. Oke, konstipasi adalah sembelit ya buat ibu muda ya. Ada istilah-istilah yang memang harus dimengerti. Dan pasti ada banyak lagi Bu Ani. Seperti mengurangi resiko karies gigi. Gitu. Kalau susu formula kan kadang karies gigi di bayi ya. Berarti karies itu apa dok? Karies itu semacam kuning-kuning yang ada di gigi Bu. Plak-plak. Terus mengurangi resiko obesitas dan penyakit kronis nantinya di bayi. Gitu. Berarti ASI itu luar biasa mencegah kuning. Betul. Itu banyak sekali itu dok. Jadi beberapa pasien di rumah sakit Ananda juga ya dok ya. Betul. Ada beberapa bayi yang baru lahir sudah kuning nih. Berarti harus di fototerapi gitu ya dok ya. Ternyata dengan ASI itu sudah bisa mencegah itu ya dok ya? Bisa sekali. Karena tadi fungsinya ASI kan sebagai pencahar ya. Semakin banyak itu sering buang air besar, dia sebenarnya mengeluarkan kuningnya tadi, bilirubin itu tadi gitu. Wah ternyata ASI itu betul-betul bagus banget untuk pertumbuhan bayi. Ada imunnya supaya ada benteng-benteng biar nggak ada penyakit gitu ya dok ya. Kita bikin benteng baja dari ASI nih. Wah itu keren banget. Jadi buat ibu-ibu muda atau ibu-ibu calon-calon ibu ini penting banget nih ilmunya. Bagaimana caranya supaya kita mindset yang ada di kepala nih pokoknya ASI gitu ya dok ya. Soalnya mindset itu bisa menimbulkan semangat ya dok ya. Semangat ya. Kadang-kadang kan ibu muda aduh ASI kayaknya harus bangun ngantuk gitu ya. Di samping murah ya dok. Dibandingkan kita harus belanja gitu. Itu tadi baru disebutkan manfaat buat bayi Bu. Ada manfaat yang buat ibunya kalau mau menyusui. Terus gimana itu manfaat buat ibunya tuh dok? Yang jelas kalau si ibu ini mau menyusui bayinya, bonding atau ikatan antara ibu dan bayi ini kan lebih kuat Bu. Karena betul. Sering memeluk gitu ya. Betul. Satu. Lalu selanjutnya juga ini bisa sebagai KB alami selama 6 bulan gitu untuk menunda kehamilan selanjutnya. Wah ini nih buat ibu-ibu muda nih. Biasanya yang takut-takut pasang-pasang dan minum-minum KB gitu ya. Itu cukup dengan memberi ASI sudah bagian upaya untuk ini ya. Untuk mencegah ovulasi. KB alami ya sampai 6 bulan. Terus apa lagi dok? Lalu untuk si ibu ini dia bisa mengurangi resiko untuk kanker ovarium gitu, kanker payudara gitu.
terus juga untuk mencegah obesitas bayi ibu. Iya, bayi terus ya obesitas ibu. Dan yang terpenting hemat. Itu Betul. baru nih. Hari gini gitu loh ibu-ibu dan semua sahabat Ananda, kita harus punya trik ya. Betul. Bagaimana caranya dapur tetap ngebul, anak-anak lebih cerdas, Betul. ya enggak, terus imunnya luar biasa. Kita sudah nggak perlu beli vitamin-vitamin gitu ya dok, kalau kita sudah menggunakan ASI, betul kan? Terus tameng-tameng tameng baja untuk anak-anak kita itu semakin tebal kalau apabila kita menggunakan ASI. Manfaat buat ibu juga nih, buat ibu-ibu biar langsing ya dok ya, betul ya tadi ya, Betul. biar mencegah obesitas. Kenapa ya bisa mencegah obesitas ya? Apa karena selalu bangun malam gitu dok, terus jadi capek gitu? Enggak kan ya dok ya? Enggak ya? Terus gimana itu? Dan ASI ini praktis loh Bu Ani. Jadi bayi nangis langsung hap, bayi nangis hap gitu ya. Kalau susu formula kita coba harus nyiapin botolnya, nyuci dulu nih, nyuci botol, nyeteril botol ya kan. Terus nyiapin air, nyiapin susu, dikocok-kocok lah seperti itu. Higienisnya juga ya dok ya, betul. Ini langsung botol yang tidak perlu dicuci, ya enggak sih? Terus pasti sudah pasti bagusnya. Wah, ini memang harus diusahakan nih buat ibu-ibu dan calon-calon ibu nih yang nanti berencana memiliki momongan. Udah pasti ya, itu udah ini. Oh iya dok, kan ada istilah ASI eksklusif nih, gitu ya. Nah itu apa itu ASI eksklusif itu dok? ASI eksklusif berarti kita memberikan si bayi ini dari usia 0 bulan sampai 6 bulan hanya ASI saja. Gitu, tidak diberi cairan apapun. Baik itu air, tajin, susu formula, pisang dan lain-lain. Itu dari 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti ada namanya MPASI. Oh, gitu. MPASI itu singkatan? Makanan pendamping ASI. Oh, makanan pendamping ASI. Berarti eksklusif itu 0 sampai 6 bulan 6 gitu ya, Dok? 6 bulan, betul. Kudu tahan ya, Dok. Betul. Pokoknya nggak ada yang lain. Pokoknya harus kekeh ya. Kalau orang Banyumas kekeh itu apa ya? Kekeh. Pokoknya kudu manteng lah pokoknya lah ya. Tidak pantang menyerah pokoknya ya. Betul sekali. Iya, wah luar biasa sekali nih. Nah, terus gimana nih dok? Ini kan tadi kan kita sudah memberikan semangat nih buat ibu muda dan ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia mengenai bagaimana caranya kita harus punya mindset bahwa ASI adalah yang terbaik. Betul. Dan kita harus memberikan ASI gitu ya. Nah, aku pengen punya trik nih dok buat ibu-ibu muda dan sahabat Ananda nih di seluruh Indonesia. Bagaimana sih supaya kita bisa berhasil gitu mendapatkan ASI itu gitu? Berhasil dalam ASI eksklusif gitu ya, ya berhasil dalam ASI eksklusif. Okay. Tipsnya adalah yang pertama menyusui sesering mungkin ya. Karena dengan menyusui sesering mungkin itu justru ASI-nya itu semakin banyak Bu. Kalau jarang menyusui produksi ASI juga ikut menurun gitu, supply on demand gitu. Terus gimana? Yang kedua posisi perlekatan itu harus benar. Terus yang ketiga ibunya harus happy, harus bahagia gitu. Itu yang penting banget betul. Karena apa Bu Ani? Ternyata ada hormon oksitosin itu yang agar keluar ASI-nya itu lancar dan itu sangat terpengaruh oleh pikiran sang ibu. Kalau ibunya bahagia, happy, itu hormon oksitosinnya meningkat, ASI-nya lancar. Ya. Tapi kalau ibunya stres gitu ya, kesakitan, kelelahan, kurang tidur, itu oksitosinnya turun, ASI-nya juga berkurang gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ASI itu harus selalu diberikan, pokoknya dipaksakan gitu, pokoknya harus dipaksakan intinya. Kita harus berusaha untuk memberikan ASI terus ya, pantang menyerah itu ya. Betul. Kadang-kadang kan ibu-ibu suka melihat anaknya nangis terus ASI-nya merasa kurang banyak, ya kan? Jadi aduh gimana ya kalau kita beralih. Tunggu dulu. Pokoknya harus itu ya dok ya. Terus apa lagi dok? Betul. Yang terakhir adalah dukungan keluarga Bu Ani. Itu penting sekali ya.
namanya ibu melahirkan, ibu menyusui itu kan sangat capek ya gitu. Dia capek mengurusi diri sendiri, apalagi harus mengurusi bayi gitu. Paling nggak dukungan dari suami lah, bantu gantiin popok gitu kan. Paling nggak kalau sang ibu ini sedang mandi ya ada yang mengurusi bayinya. Kalau ibunya sedang menyusui ya ada yang mijit-mijit gitu. Kan ada gerakan pijit oksitosin Bu Ani yang di sini gitu. Kan enak rileks gitu. Rileks ya. Betul. Waduh, itu ini para bapak nih harus ikut mendengarkan nih. Iya enggak? Karena ternyata keberhasilan seorang ibu yang menyusui itu terletak pada lingkungan sekitar, dan lingkungan terdekat adalah suami ya, mertua, mertua gitu. Terus bapak ibu ya, betul, gitu yang ya. tinggal serumah ya. Oh iya, betul yang tinggal serumah. Wah, kayaknya seru banget nih Dok. Nah ini kan kita pembicaranya berseri nih Dok nih ya. Ini berarti kita bicara tentang dasar-dasar ASI dulu ya Dok ya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, bagaimana tentang seluk-beluk ASI, terus gimana sih caranya ibu biar menyusui dengan enak, terus ASINya lebih banyak, terus kemudian asupan gizi seperti apa supaya ASINya itu berkualitas. Nah, itu akan ada di sesi selanjutnya nih sahabat Ananda. Jadi jangan pernah tinggalkan YouTube-nya RS Ananda, harus di like dan subscribe. Nah, biar nanti kalau ada berita-berita tentang Rumah Sakit Ananda, terutama untuk informasi edukatif virtual, Ananda Menyapa, berbagi solusi sehat bersama Rumah Sakit Ananda Purwokerto, kalian pasti akan selalu dibagi deh informnya. Ya, jangan sampai lupa ya like and subscribe-nya. Wah, ini kayaknya asik banget nih Dok, pembicaraannya. Nanti kita akan sambung lagi ya Dok ya, bagaimana tentang ASI. Jadi teman-teman atau sahabat Ananda, ibu dan calon ibu muda itu bisa lebih paham. Oke, terima kasih banyak Dok. Ini sama-sama Bu Ani. Kita sharing ilmunya. Nah, kita pasti akan panggil lagi nih Dokter Ike nih. Boleh. Buat yang ada di Purwokerto dan sekitarnya nih, bahwa Rumah Sakit Ananda Purwokerto memiliki poli konsultasi tentang ASI, tentang menyusui dengan Dokter Ike langsung setiap hari Rabu pukul 10 sampai 12. Waduh, setiap hari Rabu jam 10 pagi sampai jam 12. Jadi buat ibu-ibu atau ibu-ibu muda yang memiliki bayi dan ternyata kesulitan atau memiliki kebingungan cara menyusui, terus bermasalah dengan ASI gitu ya. Itu silahkan hadir di Rumah Sakit Ananda Purwokerto, Jalan Pemuda nomor 30, untuk langsung bertemu dengan Dokter Ike. Kita ngobrol langsung dengan Dokter Ike dan langsung dikasih tahu caranya ya Dok, ya nanti ya. Oh, itu penting banget nih. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan solusi untuk ibu-ibu yang di luar sana yang betul-betul bingung nih, mau tanya mertua nggak ngerti, mau tanya ibu juga sudah lupa, ya nggak sih? Baca nggak paham. Baca nggak paham. Kayaknya memang harus hadir langsung nih ketemu Dokter Ike. Baik, itu sesi kita kayaknya harus berhenti sampai sekarang nih Dok. Nih nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Ananda di seluruh Indonesia. Jangan pernah tinggalkan Instagramnya Rumah Sakit Ananda ya, dan YouTube-nya dan Facebook-nya. Nah, itu semuanya ada informasi semua tentang kesehatan. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Salam sehat selalu. Ananda Menyapa, berbagi solusi sehat bersama Rumah Sakit Ananda Purwokerto, bersama saya Setia Aryani atau Ibu Ani. Terima kasih banyak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Dok. Sama-sama Bu Ani.